Candid. Nanti kita yang ngikutin. Gendringus adalah seorang mutan. Kalau mulai terjun ke dunia seni street art tuh gimana sih, Mas Gendring? Awalnya aku waktu itu masih kelas 1 SMP. Terus aku main Getting Up game. Itu game graffiti gitu. Tapi basicnya emang aku udah suka gambar dulu kan dulu. Dari kecil udah suka gambar. Terus aku lanjutin itu, menurutku game itu menarik karena itu graffiti, gambar-gambar di jalan gitu, Getting Up. Terus aku praktekin waktu itu, beli pilok gitu, kaleng, spray cans gitu lah. Nah itu vandal-vandal dulu sih kayak di game itu. Awal mulai itu terjadi sekitar tahun 2007-an. Halo. Momen atau kejadian spesifik yang bikin Mas Gendring tuh akhirnya pengen terjun ke jalan langsung kok? Momennya ya itu karena merasa tertantang aja lihat game itu kok bisa ya gitu. Di sana budaya seperti itu terjadi dan aku pengen mempraktekkan aja. Waktu itu kan masih muda juga ya. Masih muda, masih suka coba-coba, pengen hal-hal yang menantang gitu ya. Yang memacu adrenalin. Nah, salah satunya graffiti vandal itu. Dari situ aku mulai coba praktekkan di jalan. Nah, akhirnya lama-kelamaan malah terlalu asik. Jadi sampai sekarang. Tema apa yang biasanya sering diangkat sama Mas Gendring gitu buat karya-karya? Kalau itu karyaku saat ini atau karya lampau ya? Selama perjalanan aja dari awal. Oh, selama perjalanan. Kalau dari awal waktu aku graffiti itu, aku emang referensiku graffiti artis kan, writer gitu ya, bikin font gitu. Terus seiring berjalannya waktu, aku juga kenal sama teman-teman yang dia itu ngulik di internet waktu itu kan. Nah, itu aku lihat ada tembok bomber gitu-gitu, blog-blog gitu. Terus aku lihat banyak sih website-website yang menarik, kayak aku suka kepoin websitenya Banksy dulu. Dari situ aku mulai merubah styleku, ya apa ya, kayak explore sih, lebih ke explore. Aku berubah dari situ,
dulunya aku dari graffiti writer, bikin throw up, terus aku mencoba mural. Nah, waktu itu aku juga ini eh, di samping itu aku kan juga suka musik ya, musik punk, hardcore, metal, thrash metal gitu, dan budaya skateboard juga. Nah, aku padukan itu semua, jadi terjadilah karakterku yang sekarang ini. Itu sekitar tahun 2014 aku udah memulai explore itu. Aku udah mulai mengadukkan semua elemen yang aku sukai ya gitu. Terus isu-isu yang aku bawakan itu memang aku belum terlepas dari Banksy sebenarnya. Belum terlepasnya gini, aku tuh suka cara dia untuk mengkritisi pemerintah gitu-gitu, dan itu masih terbawa sampai sekarang. Nah, aku mencoba untuk ini aja, kan aku juga jadi rakyat gitu ya, masyarakat. Aku mencoba untuk menyuarakan keresahan masyarakat aja. Aku sebagai masyarakat di sini, apalagi di Indonesia yang sistemnya ra masuk, nah, itu aku mencoba untuk menyuarakan aja lewat seni. Karena dulu aku kalau ngomong nggak pernah didengar, tapi kalau aku menyuarakannya lewat mural, orang selalu dengar gitu, orang selalu lihat gitu. Kenapa Mas Ginting itu milih jalanan atau tembok gitu ya sebagai kanvas untuk membuat karya gitu? Karena eh, kalau dikatakan gratis, sebenarnya nggak gratis kan, aku juga beli cans ya. Cuman lebih banyak aja orang yang bakal lihat gitu, dan suaraku tersampaikan, dan orang pun nggak tahu kalau anak kecil yang ini menyuarakan suara tersebut gitu. Kan waktu itu aku masih kecil kan memulainya, seperti itu. Bab 4. Sebesar apa peran Kota Magelang di mata Mas Ginting dalam menjalani kehidupan sebagai street artist? eh Sebenarnya enggak, saya sebenarnya cuman nyaman aja tinggal di sini, enggak terlalu. Kota aku sendiri juga aku seneng tinggal di sini karena nyaman ya, nyaman dalam arti aku bisa slow living gitu. Karena aku juga pernah beberapa kali pindah kota gitu kan, dan nggak betah gitu. Walaupun banyak inspirasi juga, cuman itu lebih bikin aku stres. Dan di era internet ini aku masih bisa memantau apa perkembangan masyarakat gitu, apa yang terjadi gitu dari internet, dan aku masih bisa kerja dari Magelang ini, biarpun Magelang itu nggak sekeos kota-kota yang lain ya untuk berkarya gitu. Nah, aku lebih nyaman aja sih tinggal di Magelang, lebih bisa menikmati aku berkarya gitu, lebih nyaman. Ada spot yang paling berkesan nggak buat Mas Ginting di Kota Magelang? Spot paling berkesan ada di daerah Pasar Gotong Royong. Nah, itu waktu itu aku ditangkap di situ. Aku ditangkap Satpol PP karena aku waktu itu eh, mengkritik pemerintah kan tentang kota ini, apa, logo kota gitu, dan tentang identitas kota itu sendiri yang nggak jelas. Nah, dari situ aku mengkritik itu. Dulu kan namanya Magelang Kota Sejuta Bohong, Magelang Kota Sejuta Bunga ya kan. Tapi waktu itu aku bikin mural jadi Magelang Kota Sejuta Bohongan. Nah, di situ aku sebenarnya aku udah ceritanya jadi gini. Itu
udah kucing-kucingan sama aparat itu dulu yang digerakkan itu adalah Satpol PP. Kucing-kucingan sama aparat itu udah 1 tahunan lah. Cuman aku nggak pernah ketangkap karena aku emang gimana caranya biar gambar cepet gitu kan. Tapi pada suatu ketika aku waktu itu gambar santai di pasar gotong royong itu. Nah, di situ aku malah ketangkep. Jadi ya kayak gitulah, ketangkep disuruh hapus. Di itu aneh juga sih sebenarnya. Kritik kenapa nggak dianggap buat ngaca, malah ini ditangkep, nggak masuk akal. Oke. Terus pernah ngalamin hal yang paling lucu atau menegangkan nggak Mas pas lagi berkarya di jalan? Kemudian bagaimana Mas Gendring ini melihat batas antara seni dan juga vandalisme? Aku pernah ini, sebenarnya ada beberapa kejadian yang lucu. Setelah aku ditangkap itu ternyata ada seorang Satpol PP yang mengagumi karyaku waktu itu. Orang gaya loh ini tapi tenang. Nah waktu itu kan aku disuruh lapor kan, absen gitu tiap hari gitu, disuruh apel gitu terus. Cuman aku nggak pernah datang. Nah aku tiba-tiba itu dapat WA di telepon terus, dan sepertinya itu juga salah satu anggota Satpol itu. Tapi kan saking aku jenuhnya reject itu nomor WA itu, terus aku angkat aja. Ternyata dia mau beli karyaku, nggak mau nangkep gitu. Nah waktu itu juga aku juga heran, kok mau gitu beli karya gitu. Ternyata dia seneng gitu dengan karya-karyaku. Itu menurutku salah satu Satpol PP yang keren sih itu. Ngerti seni ya. Oke Mas, selanjutnya yang tadi, menurut Mas Gendring sendiri batasan antara seni dan juga vandalisme itu seperti apa sih Mas? Oh itu sebenarnya itu berdasarkan izin aja sih. Kalau menurutku pribadi ya, apa yang aku lakukan kemarin-kemarin sebenarnya vandalisme, dan aku lebih suka itu. Itu juga ada alasannya karena aku setiap aku gambar terus aku izin, mereka tuh selalu pengen lihat sketsa. Dan kalian tahu sendiri kan gambarku serem gitu, metal gitu ya. Terus orang yang punya tembok kebanyakan nggak setuju, dan aku kan juga mengkritik dengan keras gitu ya. Orang kebanyakan yang punya rumah juga nggak setuju. Terus ya udah aku memutuskan untuk vandal aja gitu. Itu sebenarnya cuman soal izin atau enggaknya, itu tentang perizinan aja. Oke. Apa yang pengen disampaikan oleh Mas Gendring kepada orang-orang yang lihat karya-karyanya Mas Gendring, dan harapan terhadap skena street art lokal ke depan tuh seperti apa Mas? Yang aku pengen sampaikan sih sebenarnya itu keresahanku sebagai masyarakat kan, apalagi masyarakat lokal gitu ya, yang kadang tentang peraturannya juga nggak jelas, sistemnya juga nggak jelas gitu. Sebenarnya pengen masyarakat itu lebih kritis aja sebenarnya, cuman gitu. Cuman kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku sebenarnya berkarya itu juga pengen memuaskan diri sendiri juga sebenarnya, karena ya begini, jadi seniman terus street art sebenarnya lebih ke kepuasan diri sendiri sih. Aku sebenarnya juga orang mau suka karyaku atau enggak, aku juga nggak terlalu peduli gitu. Yang penting aku menggambar aja gitu. Oke. Terus
Pendapat Mas Gindring terkait fenomena adanya AI yang mulai marak tuh ada dampaknya nggak sih Mas ke seniman apa istilah yang mengkaryakan karyanya itu secara langsung gitu, kualitasasi karyanya gitu? Tentang AI ya. Kalau menurutku pribadi itu tinggal seniman masing-masing ya. Gimana dia memandang itu ya. Kalau aku sendiri AI itu bukan musuh, tapi aku gunakan bukan temen juga sebenarnya, cuman aku gunakan aja buat cari referensi. Kadang kan aku juga butuh referensi untuk berkarya. Nah, kadang juga aku kalau kayak di platform lain aku mengetik ideku itu kadang nggak bisa muncul juga kan. Tapi kalau di AI kan bisa, cuman kita kan jangan terlalu bergantung juga sama AI. Ya jadi dimanfaatin aja. Kalau ada sesuatu yang baru itu kita harus bisa memanfaatin. Jadi seniman kan harus cair ya. Jadi seniman kan harus bisa apa ya, harus bisa hidup pada zaman selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya gitu, harus bisa adaptasi. Jadi kalau kolot ya susah, jangan jadi seniman yang kolot gitu. Kalau aku seneng kok ada ya, soalnya yuk referensiku malah tambah banyak. Aku bisa memanfaatkan itu buat sketsa, cari ide atau cari apa bentuk-bentuk gitu dari situ. Oke Mas, ini masuk segmen terakhir ya. Ada 3 pertanyaan terakhir, random question. Yang pertama, kalau nanti Mas Gindring suatu hari nanti cuman bisa ngecat pakai satu warna dalam hidup, tuh mau milih warna apa dan kenapa? Kalau bisa ngecat warna dalam hidup, aku milih merah ya. Soalnya merah itu kayak api membakar gitu. Nah, dan aku suka itu. Itu seperti analogi dari semangat. Yes. Kemudian karakter atau icon dari seorang Gindring Wise itu terinspirasi dari apa atau siapa Mas sejauh ini? Karakterku Gindring Wis itu aku awalnya terinspirasi dari Crimson Ghost-nya The Misfits. Ya, itu emang nggak tahu kenapa dari kecil tuh aku lihat logo itu dan aku selalu tertarik gitu. Terus pada suatu ketika kenapa aku tidak gunakan aja itu untuk karyaku gitu. Nggak tahu kenapa juga sebenarnya, cuman aku suka aja dan aku dengerin lagu-lagunya juga aku suka, lagu The Misfits itu. Tapi aku juga campurin dengan unsur-unsur lain seperti black metal, thrash metal gitu. Karena aku juga suka genre-genre itu. Aku suka chorus band black metal style gitu dandanannya. Terus aku suka musiknya juga thrash metal gitu, bikin semangat gitu. Dan itu tidak jauh dari budaya skateboard yang selama ini aku jalani gitu. Dari situ sih sebenarnya karya-karyaku. Kalau nanti seorang Gindring Wise tiba waktunya untuk meninggal dunia, pengen dikenal sebagai orang yang bagaimana? Kalau itu aku nggak berharap apa-apa sih, biar orang aja yang menilai bagaimana. Ya meninggal ya karek meninggal aja gitu, nggak usah kan itu. Aku cuma pengen ini sih, berkarya dan terus berkarya aja selama masih hidup, berkarya terus gitu. Oke, closing statement dari Mas Gindring Wise di O23 Hub Podcast ini. Closing statementnya apa ya? Belum mempersiapkan ya. Ternyata dewe rapi nak ya, lebih dewe. Enak bareng-bareng ono koncone. Ya. Saya urung kerasa, maksudnya lali aku. Oh, komanan aku cak.
Lah. Kenapa tau iki, Mas? Nggak apa-apa. Oh, toh. Enjoy. Enjoy. Segmen enjoy. Oh, kata-kata ya. Oke. Kata-kata. Kata-kata hari ini. Enggak sih. Hmm. Oh ya. Kayak audio clip saya. Yuk. Oke. Dunia ini tai, kalian semua lalatnya. Jadi nggak usah terlalu merasa memiliki semuanya. Oke. Asik.